kan tujuan rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami istri ini adalah pakaian. Ini kan berarti nggak sesuai sama realita yang ada. Kita lebih dari satu orang, gitu ya. Suami kita adalah aurat kita, istri kita adalah aurat kita. Kita tutup aibnya, jangan kita obrol ke sana podcast ini podcast. Kisruh rumah tangga Habib Bahar bin Smith nampaknya masih jauh dari kata tuntas. Pasalnya, kedua belah pihak masih vokal bersuara dan memberikan penjelasan berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Usai sebelumnya membongkar semua cerita di hadapan Dr. Richard Lee, Hewa Bahmid kali ini kembali menguat tudingan-tudingan baru di media sosial tentang kehidupannya yang diduga penuh sengsara selama menyandang status sebagai istri siri dari Habib Bahar. Sakit hati, kecewa, marah. Merasa telah dipermainkan, tapi semua aku tahan, karena mama aku, jaga adik-adik dan keluarga telah tahu kalau aku bahagia nikah sama Bahar. Aku menahan demi banyak hal. Lebih lanjut, Helwa juga berbagi cerita soal kehidupan rumah tangga bersama Habib Bahar yang penuh kesederhanaan. Mulai lemari pendingin yang terpaksa membeli bekas, larangan menggunakan mobil, uang naskah bulanan yang disebut-sebut tidak seberapa dan tidak sesuai dengan ucapan-ucapan pihak Habib Bahar maupun Fadlun Faisal. Dan tidak tanggung-tanggung, Helwa bahkan tak segan menyebut perilaku Habib Bahar diduga kurang elok. Rentetan unggahan itu kemudian ditutup oleh Helwa Bahmid dengan sebuah kalimat bernada tinggi, di mana ia menegaskan rencana untuk menyeret Habib Bahar bin Smith ke ranah hukum. Kami akan tuntut si Bahar sampai masuk penjara. Jadi, Fadlun jangan bilang mau kandangin kami. Ambil itu cermin dan lihat dirimu itu, kandangin itu si Bahar, agar jangan tipu sana sini modus agama, nikahin setiap anak gadis orang tanpa mahar. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Gak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, gak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain. Rentetan unggahan itu sejatinya bukanlah kali pertama Helwa Bahmid meluapkan semua amarah lewat media sosial. Pasalnya, beberapa saat sebelumnya, wanita kelahiran tahun 2003 itu sempat pula menguak dugaan-dugaan lain yang kurang lebih senada dengan tudingannya yang merasa telah ditipu oleh Habib Bahar bin Smith. Contohnya, menyangkut cincin kawinnya yang digadang-gadang tidak dihiasi mutiara. Itu cincin 2 gram, tidak ada berlian sama sekali, hanya cincin 2 gram yang dia berikan. Saya sudah menanyakan kepada toko emas, ternyata itu hanyalah mata biasa bukan berlian. Itu sebagai tanda ikatan, bukan mahar, 1 rupiah pun tidak ada. Kemudian, wanita asal Sulawesi Utara tersebut juga menguat janji-janji yang diduga sempat terucap dari mulut Habib Bahar bin Smith. Janji-janji seperti membelikan kendaraan dan tempat tinggal, serta janji memberangkatkan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Sayangnya, semua itu tidak ada yang direalisasikan menurut Helwa. Mobil, umroh, rumah, itu yang Bahar janjikan ke mama aku. Sebagai anak, siapa yang hendak bahagia melihat mama dan adik aku merasakan itu? Walau di hati kecil mulai ada keraguan.
Tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin. Ternyatanya semuanya bohong. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam. Begitu, dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Di lain sisi, aksi buka suara dan berbagi cerita juga dilakukan oleh Fadlun Faisal Balgoits selaku istri pertama dari Habib Bahar. Layaknya Helwa Bahmit, Fadlun juga berbagi cerita secara mendalam demi menguak fakta yang sebenar-benarnya. Dan dari kesempatan itulah baru terungkap bahwa ada sebagian cerita Helwa yang ternyata benar terjadi. Seperti diketahui, Helwa sempat berbicara bahwa saat dirinya dipinang, Habib Bahar sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Sebuah dugaan yang akhirnya dibenarkan oleh Fadlun Faisal baru-baru ini. Bahkan, ia bercerita bahwa kala itu, dirinya dan sang suami sempat dipaksa pisah ranjang. Kak Fadlun, mau Kak Fadlun dulu yang cerita atau saya yang tanya nih? Tanya aja dok, saya jawab. Kak Fadlun tahu nggak bahwa Habib pernah menikah dengan Helwa? Tahu. Izin dengan Kak Fadlun? Memang posisinya kan lagi pisah ranjang pada saat itu. Dengan cerita dari Kak Fadlun? Ya itu lebih ke pribadi ya untuk pada saat itu memang ya lagi ada masalah lah. Cukup berat lah masalahnya sampai saya harus pisah dulu sama Habib. Oke. Gitu. Jadi ya udah, tapi tahu aja dengar sampai ada yang sempet dari pihak keluarganya kayaknya waktu itu DM saya di TikTok, katanya beliau sudah nikah sama Bahmit ini, Helwa gitu. Ya udah cukup di situ dengar sih. Oke, tapi pada waktu itu hubungan Kak Fadlun tidak baik-baik saja. Ya saya sih ya alhamdulillah ya udah ikhlasin kalau memang jalannya takdirnya saya memang harus dipoligami gitu. Tapi saya sempat bilang sama Habib, kalau nikah lagi tuh hati-hati aja, takutnya memang kita kan nggak tahu ya dapatnya nanti mungkin perempuannya yang bisa ngejatuhin juga gitu kan. Saya sampai ini seperti itu dan nggak taunya yang sekarang sih yang ngejatuhin Habib. Cuman ya apa ya mungkin beliau punya pemahaman sendiri kan poligami halal. Belum selesai sampai di situ saja, Fadlun Faisal pun berbagi kisah lain apa yang sebenarnya terjadi di hubungan pernikahan Habib Bahar dan ketiga istrinya. Sekaligus membantah dugaan yang menuding Habib Bahar telah menikahi perempuan lain usai meminang Helwa. Tentu masih segar dalam memori, di mana Helwa bercerita kalau Habib Bahar telah menikahi seorang wanita asal Kalimantan baru-baru ini. Dan itulah yang dibantah tegas oleh Fadlun. Menurut Fadlun Faisal, wanita itu sebenarnya adalah sosok istri kedua Habib Bahar yang terlebih dahulu dipersunting sebelum Helwa Bahmit. Kalau boleh saya tahu izin dengan ini, istri dari Habib ada berapa sih? 3. Jadi setelah saya itu ada yang Kalimantan nomor 2. Oke, Kak Fadlun 1, yang kedua? Orang Kalimantan, Pontianak. Di? Pontianak. Yang ketiga? Helwa terakhir. Oke, saya konfirmasi kata Helwa ada lagi yang Nah terakhir. itu saya mau meluruskan, jadi posisinya memang pada saat itu Habib memang lagi renggang sama kedua istrinya, saya dan yang Kalimantan ini. Oke. Gitu, jadi mungkin dia salah arti yang dikiranya Helwa yang kedua ini baru dinikahin setelah dia, padahal dia tuh udah yang terakhir. Oh, gitu. Oke. Dia pikir yang Kalimantan ini adalah yang terakhir. Istri barunya lagi gitu. Padahal enggak. Sebelum Helwa ini Habib udah ada yang kedua ini. Yang katanya kalau nggak salah di podcast yang lagi hamil ya? Benar. Itu sebenarnya istri yang kedua. Iya. Tapi Kak Fadlun mengetahui. Tahu semuanya saya dari Habib nikah saya tahu semua. Entah apa yang akan terjadi ke depannya, namun yang terlihat secara kasat mata, kasus ini tampak masih bergulir panjang. Apalagi
kedua belah pihak sudah sama-sama mengambil ancang-ancang untuk segera membawa perkara ini ke jalur hukum. Di mana Fadlun siap menyeret Helwa dan ibunda, sedangkan Helwa dikabarkan sudah mengantongi dukungan seorang advokat untuk menyeret Habib Bahar atas dugaan penipuan. Lantas, seperti apakah Ustadz Reza menanggapi ini semua menurut kacamata Islam dan posisinya sebagai salah satu rekan dari Habib Bahar? Hal-hal yang diduga ya bahwa itu rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan sesuatu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ya tentu bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Nah, sekarang buktinya apa? Kalau dari rangkaian kata-kata bohong itu bisa kita buktikan, ya tentu saja bisa kita laporkan. Begitu. Jadi kita bergantung kepada alat buktinya untuk melaporkan seseorang itu melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau tidak. Begitu, Dok. Kan tujuan rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami istri ini adalah pakaian. Pakaian ini kan yang pertama fungsinya adalah menutup aurat. Suami kita adalah aurat kita, istri kita adalah aurat kita tutup. Aibnya jangan kita obrol ke sana podcast ini podcast ya. Kalau benernya kan kalau bener jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Nah, yang kedua, pakaian ini kan bahasa Al-Qur'an bagus. Suami istri berpakaian ini adalah kebanggaan. Jadi suamiku sejelek apapun adalah Arjunaku, istriku adalah Sri Kandiku. Jadi coba dokter bangga dengan jas putihnya, tentara bangga dengan lorengnya, ya. PNS juga bangga dengan seragam. Nah, suami istri harus jadi kebanggaan, jangan malah aib suami diobral di pasar di mana-mana. Aduh, itu apalagi nanti istri ini kan surganya tuh di suami, harus banyak-banyak dari ridho suami. Jangan karena nilas titik rusak susu sebelanga gitu. Karena ada kesalahan suami sedikit, harusnya banyak maklum lah. Sekarang jangankan pendakwah, kita suami PNS saja, suami kita pegawai biasa aja kadang-kadang waktunya tersita. Bukan tersita di kantornya, tersita macet di jalanan. Apalagi kalau musim hujan gini, macet bisa berjam-jam. Apalagi seorang pendakwah yang harus melayani umat. Seorang suami ini kan apalagi ulama ya, justru lebih tahu ya. Nah, Rasulullah ini kan bilang manjakan istrimu, bagian istrimu, tapi kan juga sesuai dengan kadar dan porsi. Bagi orang-orang yang benci, orang-orang yang kan hidup ini nggak jauh dari pro kontra. Orang-orang kontra ini jadi sasaran empuk gitu. Nah, makanya kita sebagai kawan seperjuangan yang sedikit banyak tahu tentang beliau, enggak kan ini udah terbantahkan semua. Dan ini juga rumah tangga beliau juga penuh dengan keterbukaan, nggak ada rahasia-rahasia. Buktinya istrinya tahu di mana-mana. Terlepas dari pandangan Islam, konflik perseteruan dalam rumah tangga Habib Bahar memang kadung menjadi perbincangan orang banyak. Banyak pihak dari beragam golongan kini ikut buka suara. Khususnya terkait dengan keputusan Habib Bahar untuk berpoligami. Tak terkecuali, kini telah hadir pula pandangan psikolog tentang riuh perkara ini. Lantas, seperti apa pandangan psikolog terkait perkara yang kini ramai dibicarakan, serta apa pula masukan psikolog bagi seseorang yang dalam ambang akan memasuki posisi yang kini dirasakan oleh Helwa Bahmid dan Fadlun Faisal? Sebetulnya satu hal yang perlu diperhatikan oleh para wanita sebelum memutuskan untuk menikah dengan seseorang, terutama pria yang sudah memiliki pasangan, gitu ya, entah menjadi istri kedua, istri siri, dan lain sebagainya gitu. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, apakah siap untuk berbagi perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya itu. Karena berarti sudah ada orang lain sebelumnya yang juga mempunyai hak atas pria tersebut, gitu. Jadi jangan sampai nih nanti harapannya tidak sebanding atau tidak sesuai dengan realita. Harapannya, oh aku ingin sekali diperhatikan sepenuhnya, mendapat perlakuan seperti saat
aku adalah satu-satunya wanita di hidupnya. Ini kan berarti nggak sesuai sama realita yang ada, kita lebih dari satu orang, gitu ya. Lalu yang kedua, yang harus juga dipertimbangkan oleh wanita sebelum menikahi pria beristri adalah apa sih sebetulnya yang aku harapkan dari pernikahan dengan pria beristri ini? Apa yang tujuan aku apa? Aku mengharapkan apa? Aku menginginkan apa? Gitu. Lalu apakah keinginan aku ini kira-kira bisa diwujudkan atau terpenuhi oleh pria beristri ini kah? Gitu ya. Karena kembali lagi nanti jangan sampai keinginannya, tujuannya tidak tercapai lalu menjadi emosi sendiri. Lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan istri-istrinya yang lain dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga yang juga harus diperhatikan adalah apakah ada kesepakatan sebelum memutuskan menikah dengan pria beristri ini, adakah kesepakatan di awal gitu ya mengenai oke, nanti bagaimana aku diperlakukan, nanti bagaimana kalau aku hamil, apakah aku akan mendapatkan perhatian, lalu bagaimana tentang pembagian nafkah, keuangan dan lain sebagainya. Ini kan seharusnya di awal perempuan sudah punya pemikiran sedalam itu, sekritis itu, memastikan bahwa pada saat akhirnya memutuskan oke, saya mau menikah dengan pria beristri ini, sudah tidak ada lagi nih konflik yang pada akhirnya baru muncul atau baru difikirkan gitu. Jadi kalau di awal atau setelah menikah baru dirasa bahwa ternyata konfliknya banyak, saya tidak diperlakukan sebaik ini, seperti ini, sesuai harapan saya. Ya jadinya kan mau nyalahin siapa? Karena semua udah terjadi gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.